Suatu pekerjaan yang sering dianggap hina di mata orang. Apa itu? Yaitu tukang sapu masjid. Iya, tukang sapu masjid. Pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata ini ternyata amalan yang mulia dan luhur. Pemilihan kata tukang sapu bukan bermaksud membatasi makna, namun segala pekerjaan membersihkan masjid seperti mengepel, mencabut rerumputan liar di halaman masjid dan yang sejenisnya. Semua itu termasuk dalam cakupan pembahasan ini. Sebenarnya sudahlah cukup sebagai bukti bahwa membersihkan masjid adalah amalan yang agung. Adalah sabda Rasulullah SAW, Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa godul biladi ilallahi aswaquha. Artinya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dia menjadi tukang sapu, tetapi tempat yang paling dicintai oleh Allah, bagaimana tidak mulia? Tentu ini sebuah pekerjaan yang mulia dan harus dihargai. Alangkah indahnya bila orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat untuk sesekali menyapu rumah Allah. Selain supaya masyarakat menjadi sadar akan wibawa masjid, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan kehormatan masjid, juga untuk membuatnya menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan mengikis sifat-sifat angkuh dalam diri. Sebagai tauladan dalam hal ini, seorang ulama harismatik bernama Abu Syuja Ahmad bin Husain al-Asfahani. Beliau adalah ulama yang terpandang di kalangan kaum muslimin. Buku karyanya yang berjudul Matan Al-Ghoyah wat Taqrib menjadi materi yang wajib untuk dipelajari. Bagi yang hendak mendalami fikih mazhab Syafi'i, jabatannya sebagai hakim qadhi di masanya tidak membuatnya enggan untuk membersihkan masjid. Beliau biasa menyapu Masjid Nabawi dan menghidupkan lentera-lentera masjid bila senja tiba. Beliau pula yang merapikan tikar-tikar masjid bila hendak sholat. Pekerjaan ini senantiasa ditekuni sampai ajal menjemputnya. Bukti lain yang menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang mulia, sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang perempuan berkulit hitam yang biasa menyapu masjid di masa Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid di masa Nabi. Nabi SAW menanyakan tentang kabar wanita itu. Para sahabat menjawab, ia telah meninggal. Mengapa kalian tidak mengabariku? Tanya Nabi SAW kepada sahabatnya. Para sahabat mengira bahwa pekerjaannya tersebut tidak terlalu terpandang. Tunjukkan aku makamnya, pinta Rasulullah SAW. Mereka menunjukkan makam wanita tersebut, kemudian beliau mensolatkannya. Mulia bukan? Sampai Rasulullah saja menyempatkan diri untuk menyolatkan jenazahnya meski sudah dikuburkan. Sebuah kemuliaan bila orang termulia saja sampai menegur para sahabatnya karena lupa mengabarkan perihal kematiannya. Saat beliau tahu bahwa perempuan tersebut telah dikuburkan, beliau sempatkan diri untuk tetap menyolati jenazahnya meski sudah dimakamkan. Setelah menukil hadis ini, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam bukunya Al-Fawaid Al-Majmu'ah menjelaskan yang artinya hadis ini dalil akan utamanya pekerjaan membersihkan masjid. Karena sholatnya Nabi SAW atas kuburan orang yang menyapu masjid tersebut, bukti bahwa perbuatan ini adalah amalan yang luhur. Dalam buku Al-Fawaid Al-Majmu' fi Syarhi Fasuli Adab wa Karamil Ahlak Al-Musyrah halaman 247. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, itu tadi sebuah tulisan yang ditulis oleh Ahmad Ansori di website muslim.org.id ya. Beliau adalah seorang alumni Pondok Pesantren Hamalatul Quran Yogyakarta, alumni mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Baiklah Bapak Ibu, itu saja singkat mengenai tukang sapu di Madinah khususnya dan tukang sapu di masjid-masjid pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan.